Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, pada bagian pertama ini yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, disimak dan siapkan alat tulis kalian ya. So, langsung aja kita mulai. Oke, di sini ada tujuan materinya. Apa tujuan materi? Mempelajari persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, di sini tujuan materinya yaitu yang pertama, dapat memahami persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua, dapat memahami penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat memahami apa itu bentuk dari persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat. Nah, teman-teman pasti belum mengetahui apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya yaitu 2 atau berorder 2. Dalam penerapan persamaan kuadrat di kehidupan sehari-harinya ya ini, contohnya yang pertama, pasti teman-teman tahu nih, permainan sepak bola. Nah, pada permainan sepak bola ini, seorang menendang bola pasti nanti akan ada kurva bolanya. Nah, di situ termasuk ke dalam penerapan persamaan kuadrat. Nah, yang kedua di sini yaitu lemparan. Yang ketiga pelangi dan yang keempat ini gerakan anak panah pada busurnya. Oke, kita lanjut ke materinya ya kawan-kawan. Nah, di sini apa itu persamaan kuadrat? Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkatnya tertingginya 2. Nah, di sini ada bentuk umumnya yang di kotak warna kuning ya. Kotak warna kuning, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kenapa sih, Kak? Bentuk umumnya seperti itu. Dan ininya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena kalau a-nya 0, kita tuliskan a-nya 0 ya di sini. A-nya 0 kita tulis di sini, berarti masukin ya 0-nya, berarti 0 x kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0 ya. Ini kan a-nya ini 0 ya. A-nya 0, kalau misalkan 0 kali x pangkat 2 berarti kan 0. Berarti kan nggak ada, kita coret ya, berarti kan nggak ada. Berarti tinggal bx ditambah c sama dengan 0. Nah, bx ini pangkatnya 1, ya kan? Pangkatnya 1. Berarti di sini untuk pengertiannya persamaan kuadrat ini persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Pangkat tertinggi 2. Nah, oleh karena itu dalam bentuk umum persamaan kuadrat ini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bisa dipahami kan kawan-kawan? Untuk bentuk umumnya kenapa a-nya sama dengan 0? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini keterangannya a-nya ini merupakan koefisien x kuadrat di mana pangkat tertingginya yaitu 2 ya, 2. Oh. Oke. Pangkat tertingginya 2. Pangkat tertingginya 2 ya, yang ini ya. Pangkat tertingginya 2. Nah, untuk B-nya ini koefisien X atau pangkat tertingginya 1 ya, pangkat tertingginya 1. Ini 2. C-nya ini merupakan bentuk konstantanya atau tidak ada variabel. Variabel tuh tidak ada X-nya ya, berarti konstanta yang berarti angka ya. Untuk lebih pahamnya mengenai persamaan kuadrat ini, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Baik, contoh soalnya kita lanjutkan. Nih, di sini contoh soalnya ada 5. Untuk yang contoh soal pertama, ini oke. Di sini apakah persamaan di bawah ini termasuk dalam bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu x kuadrat min 6x min 3 sama dengan 0.
tadi bentuk umumnya yaitu bentuk umum persamaan kuadrat yaitu a x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dimana a-nya ini pangkatnya tertingginya 2 dan b-nya ini pangkatnya 1 dan c merupakan konstanta. Nah, kita tentukan nih dari x kuadrat min 6x min 3 sama dengan 0. Berarti kan di sini angka dari x kuadratnya ini kan 1, sama aja kan 1, di sini 1. Berarti a-nya itu 1, kemudian bx, b-nya berapa? Min 6, min 6. Dan c-nya yaitu min 3. Nah, ya kan? Sampai sini teman-teman paham? Jika paham, kita langsung next ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini apakah persamaan di bawah ini termasuk dalam bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, di sini ada soal ya, contoh soal yaitu 2x kuadrat min 2x ditambah 10 sama dengan 0. Ya, dimana tadi kan ingat teman-teman semua untuk bentuk umumnya seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. A-nya berarti 2. B-nya yaitu ini min 2 ya, min 2. Dan C-nya yaitu 10. Oke? Berarti next selanjutnya. Oke, untuk contoh yang ketiga ini, apakah persamaan di bawah ini termasuk dalam bentuk umum persamaan kuadrat? 24y min 8y kuadrat sama dengan 0. Ya, sini teman-teman ingat ya. Terus bentuknya ax kuadrat plus bx plus c ya. Sama dengan 0. Dengan 0. Oke, sama dengan 0. Dimana a-nya ini yaitu min 8. Kenapa min 8? Kenapa nggak 24? Nah, diingetin ya. Ingat lagi ya teman-teman. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan yang pangkatnya ini 2 ya. Ini kan pangkatnya 2 nih. Min 8-nya kan pangkatnya 2 ya kan. Berarti a-nya yaitu min 8. Nah, b-nya ini yang pangkatnya 1. Berarti di sini yang pangkatnya 1 yaitu 24y. Kenapa y? Kenapa nggak xk? Tetap aja ya, sama aja ini karena mau x mau y sama aja karena itu koefisien bisa m, bisa n, bisa op, bisa. Yang penting koefisien ya, bukan angka. Yang penting variabel bukan koefisien. Maaf salah ya, harusnya variabel bukan koefisien. Berarti a-nya kan min 8y kuadrat. Nah, b-nya ini pangkatnya 1 yaitu 24. C-nya ini nggak ada, berarti C-nya 0 gitu. Jadi pahami kan teman-teman? Oke, lanjut ke contoh keempat. Nah, di sini lebih hot lagi ya ini soalnya. Apakah persamaan di bawah ini termasuk dalam bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, di sini soalnya yaitu k kuadrat sama dengan 6. Nah, bisa kita ini sama aja, k kuadrat kita tulis k kuadrat k kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, 16-nya kita pindah ruas. Yang tadi di sini 16 ini positif ya, positif. Kalau kita pindah ruas berarti positifnya berubah menjadi negatif. Berarti k kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, bisa dipahami kan teman-teman? Kenapa bisa seperti ini ya? Dari penjabaran soal yang ini. Nah, dari sini kelihatan a-nya yaitu 1. Nah, di sini kan k kuadrat ya. Berarti ini koefisien 1. Ya. B-nya yaitu nggak ada karena B-nya ini kan ax kuadrat plus bx plus c ya. Ini bx-nya nggak ada kan.
nggak ada yang yang X-nya pangkat 1, nggak ada. Berarti B-nya 0. C-nya yaitu di sini min 16. Oh, di sini maaf ada kesalahan, harusnya min 16 ya. Di sini salah. Min 16. C-nya ini min 16 ya, teman-teman, bukan 16 ya. Nah, selanjutnya kita ke soal selanjutnya yang terakhir. Contoh ke-5. X kuadrat sama dengan 4X min 1. Nah, ini sama aja seperti yang contoh yang keempat. 4X min 1-nya ini kita pindahkan atau pindah ruas. Di mana di sini X kuadrat sama dengan 4X min 1. Kalau kita pindah ruas di sininya berubah ya. Yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Yang di sini 4X-nya ini positif. Berarti kita terus lagi di sini X kuadrat ya. Kalau kita pindahkan di sini 4X-nya kan tadi kan positif. Kalau kita pindah ruas berarti jadi negatif. Berarti min 4X. Nah, yang min 1 ini kan negatif. Kalau kita pindah ruas atau pindah, berarti dari negatif berubah menjadi positif. Berarti X kuadrat min 4X tambah 1 sama dengan, jangan lupa, sama dengan 0. Nah, udah nih. Tuh. Dimana di sini kita tentuin A, B, C-nya. A-nya yaitu ini 1. B-nya min 4. Ya, min 4. C-nya 1. Nah, bisa dipahami teman-teman? Untuk contoh persamaan kuadratnya, ini bentuk umumnya. Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke latihannya ya teman-teman. Silakan teman-teman coba untuk latihannya dari ngubah dan tentukan apakah persamaan berikut ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 5 nomor ya. Yang pertama nomor 1, 2, X min 6 sama dengan X dalam kurung X min 7. Nah, untuk yang nomor 1 ini di sini untuk yang nomor 1 ini, yang bagian ini dulu, yang ini dikaliin, di dalam kurung ini dikaliin dulu, 2 dikali X min 6 tuh berapa, kemudian kita kemudian menjabarin dulu ininya, hasil dari ini berapa, perkalian ya, perkalian ini misalkan di sini ada A B min C, mana ini kan kali pelangi aja, A kali B, kemudian ketikkan AB, kemudian ini dikurangin A C, hasilnya gitu ya untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2 seperti yang contoh sebelumnya, caranya tinggal kita langsung tentukan A, B, C-nya. Untuk yang 3 sama aja sama contoh nomor 4 dan 5 ya, bisa diputar kembali videonya sebelumnya. Nah, untuk yang nomor 4 juga sama seperti nomor 1. Dalam kurungnya ini dikaliin dulu, ini yang ini 3 dalam kurung 2X ditambah 3, kita tentuin dulu berapa hasilnya, baru sama dengan 12nya pindah ruas ya, gitu ya. Seperti contoh yang nomor 4 dan 5 untuk pindah ruasnya. Nah, untuk yang nomor 5 juga sama seperti nomor 1 ya. Ininya udah ini benar. Nah, ini kita ubah nih. Ubah ininya nih, yang ini seperti yang ini diubah berapa, baru nanti dijadi 1 sama yang ini. Nah, bisa dipahami teman-teman? Nah, oke, kita hapus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandisa Angelina dengan NIM 2008 105083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemfaktoran persamaan kuadrat.
Adapun materi yang akan dibahas dalam pemfaktoran persamaan kuadrat ini yaitu mengenai definisi dari persamaan kuadrat, cara pengerjaannya, pemfaktoran, contoh dan juga latihannya. Materi yang pertama mengenai definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau persamaan polinomial suku banyak dengan pangkat tertinggi 2 dapat dituliskan sebagai ax pangkat 2 plus ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a dan b sebagai koefisien, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan x adalah variabelnya serta c merupakan konstantanya. Maka solusi penyelesaiannya, suatu persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu nilai dari variabel x yang memenuhi ketika disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat tersebut. Berikutnya adalah cara pengerjaannya. Yang pertama, bisa dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan juga dengan cara rumus ABC. ABC. Cara pemfaktoran yaitu membuat persamaan kuadrat menjadi perkalian dua persamaan linier. Melengkapi kuadrat sempurna yaitu mengubah ax pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x min p pangkat 2 sama dengan q. Dengan rumus ABC yaitu x1 dan 2 sama dengan min b plus min akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Di sini kita hanya akan memfokuskan kepada pemfaktoran. Jenisnya, yang pertama persamaan kuadrat biasa dengan syarat A sama dengan 1 dengan model persamaan kuadratnya x pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Pemfaktorannya di mana x ditambah p dikali dengan x ditambah q sama dengan 0 dengan ketentuan p ditambah q sama dengan b, p dikali q sama dengan c, dan hasil akarnya yaitu x1 sama dengan min p dan x2 sama dengan min q. Jenis yang kedua yaitu persamaan kuadrat murni dengan a tidak boleh sama dengan 1 dan juga 0. Ax pangkat 2 plus bx ditambah c sama dengan 0, di mana 1 per a dikali dengan ax ditambah p dikali dengan ax ditambah q sama dengan 0 dengan ketentuan yang sama dengan persamaan yang pertama, di mana x1 sama dengan negatif p, x2 sama dengan negatif q per a. Persamaan yang ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap, di mana c sama dengan 0, di mana ada dua syarat dengan c sama dengan 0 dan b sama dengan 0 dan a sama dengan 1. Jika c sama dengan 0, maka ax pangkat 2 ditambah bx sama dengan 0. Dengan pemfaktoran x dikali ax plus ditambah b sama dengan 0, dengan hasil akarnya x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan negatif b per a. Syarat yang kedua, b sama dengan 0 dan a sama dengan 1. Dengan model persamaan kuadratnya x pangkat 2 dikurangi c sama dengan 0. Dengan pemfaktorannya x dikurangi akar c dikali dengan x ditambah akar c sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat yang keempat, persamaan kuadrat rasional, adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional, di mana contohnya yaitu
yaitu 4x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Cara penyelesaian mencari akar yang pertama yaitu persamaan kuadrat biasa. Mencari faktor bilangan dari AC atau C saja karena A sama dengan 1 untuk mendapatkan P dan Q itu adalah cara mencari P dan Q-nya. Contohnya, tentukanlah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 9X tambah 14 sama dengan 0. Maka yang diketahuinya adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 14. Di mana A dikali C sama dengan 1 dikali 14, faktornya dari negatif 14 sampai 14. Dari faktor tersebut 2 ditambah 7 sama dengan 9, maka P sama dengan 2 dan Q sama dengan 7. Maka X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, dimana X ditambah 2 dikali X tambah 7 sama dengan 0, maka X1 adalah negatif 2 atau X2 adalah negatif 7. Latihannya bisa dikerjakan mengikuti contoh yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua, persamaan kuadrat murni, di mana A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Untuk mencari faktor bilangan A dikali C atau C saja karena A sama dengan 1 untuk mendapatkan P dan Q. Contohnya, tentukanlah akar-akar persamaan dari 4x pangkat 2 negatif 16x ditambah 15 sama dengan 0. Maka yang diketahuinya A-nya sama dengan 4, B sama dengan negatif 16, dan C sama dengan 15. Dengan A dikali C sama dengan 4 dikali 16, hasilnya adalah 60. Faktor dari 60 dari negatif 60 sampai 60 didapat P sama dengan negatif 6 dan Q sama dengan negatif 10. Maka setelah kita masukkan, hasilnya didapat X1 sama dengan 3/2 atau X2 sama dengan 5/2. Maka latihannya, tentukanlah akar-akar persamaan dari 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 16 sama dengan 0. Persamaan yang ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap yang bagian pertama yaitu C sama dengan 0. Untuk mengubah bentuk perkalian faktor-faktor aljabar dalam variabel X, di mana AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan AX dikali X tambah B per A sama dengan 0, atau AX sama dengan 0 atau X sama dengan negatif B per A. Tentukan akar-akar persamaan 3x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan 0. Maka jawabannya mengikuti cara tadi, 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan 3x dikali x ditambah 7/3. Karena A sama dengan 3 dan B sama dengan 7, maka 7/3 sama dengan 0, dimana x1 nya adalah 0 atau x2 nya adalah negatif 7/3. Latihannya bisa dikerjakan. Selanjutnya mengenai materi yang bagian keduanya, dengan persamaan kuadrat tak lengkap dengan syarat B sama dengan 0 dan A sama dengan 1. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan X dikurangi akar 9 dikali dengan X ditambah akar 9, hasilnya 0. Akar 9 kita tahu adalah 3, maka X min 3 dikali X plus 3 sama dengan 0, hasilnya X1 adalah 3 dan X2 adalah negatif 3. Latihannya, tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 36.
Selanjutnya daftar isi atau aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk membuat slide-slide ini, yaitu aplikasi Canva. Saya membuatnya mengambil shape dan template dari Canva. Microsoft PowerPoint untuk membuat slide PPT, transition, animation, dan shape-nya juga. Camtasia untuk mengedit video yang saya dan rekan saya gunakan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.